Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahannya, masih seputar perempuan di negeri jin. Ya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang sinopsis, hubungannya dengan penulisan skenario drama televisi. Bagaimana penulisan drama televisi itu dibuat seperti ini ya. Yang pertama yang perlu kalian ketahui, sinopsis itu fungsinya itu sangat penting. Kenapa? Kalian itu kalau menyerahkan file kepada produser kayak gitu, yang dibaca itu sinopsisnya dulu. Sinopsisnya dulu itu bagus tidak kayak gitu. Kalau sinopsisnya itu sudah dibaca bagus, maka selanjutnya ya skenarionya baru dibaca. Nah, sinopsis itu sangat kuat. Kaitannya itu biasanya apa sih yang ditulis di sinopsis? Ini kita akan melihat biasanya itu tempat-tempat kejadiannya kayak gitu. Tempat kejadiannya, terus perilaku orangnya, semacam itu. Kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya karena yang di depan ini kan kemarin sudah saya terangkan. Di bagian selanjutnya, nah ini di paragraf kedua. Lama saya mencari, akhirnya saya lelah dan duduk tertidur di sofa. Nah, ini satu titik ini langsung di copy. Sebenarnya kalau penulisan skenario itu mengcopy, jadi di copy dari sinopsis. Di copy, saya perlihatkan ya. Di copy saja di bagian ini rumah sederhana. Di bagian ini, di bagian scene 3 rumah sederhana. Nah, lihatin. Muhammad Alifi sedang tidur di sofa karena kecapean. Sama tuh? Sama yang tadi. Nah, di copy terus kemudian dimasukkan ke sini, diedit sedikit. Jadi sinopsisnya tinggal ngopi, kemudian tersentak kaget terbangun. Dia teringat dengan adiknya yang mengambil senter yang belum juga kembali. Matanya melihat ke sana kemari, melihat ke arah pintu. Nah, jadi matanya melihat ke arah pintu. Dia berteriak memanggil-manggil. Muhammad Alifi pergi menuju ke arah pintu keluar rumah. Di bagian atas sinopsis tadi, tinggal mengedit aja, diedit saja, terus kemudian diletakkan di bagian bawah kayak gitu. Mana tadi? Paling halaman 1. Di halaman 1 paragraf kedua. Lama saya mencari, ya udah kan, tidur di sofa. Saya bangkit dan mencari adik saya ke sana kemari. Saya ingat adik tadi saya suruh ambil senter di rumah kosong di ujung jalan. Saya langsung bergegas mencarinya, tapi adik tidak ada di sana. Saya sangat bingung dan karena waktu juga sudah sore, ibu pasti marah karena kami tidak menemukan senter yang dicari. Saya melihat adik ada di semak-semak, sedang
dikerumuni kaper, semacam kupu-kupu kecil. Dia tersenyum melihat saya. Dalam hati saya, adik tersenyum karena menemukan senter itu. Senter itu diarahkan lampunya terang ke arah saya. Oh, dia menemukan senter. Ya, kita lihat di bagian bawah di skenarionya, di skenarionya pasti dia juga menemukan senter. Ini lihatin. Yang scene keempat, Muhammad Alifi sedang berjalan menuju rumah. Rumah sebelah yang terlihat baru saja selesai dibangun, sambil berteriak-teriak memanggil adiknya. Oke, kita lagi menuju ke scene 5. Pekarangan rumah kosong. Muhammad Alifi sedang melihat ke kanan, ke kiri rumah itu sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama adiknya. Suasana masih hening, tidak ada seorang di sana. Muhammad Alifi mulai berjalan masuk ke rumah. Scene 6. Di interior, di dalam rumah kosong dan masih baru. Rumah kosong itu masih baru ya. Muhammad Alifi sedang mencari adiknya di dalam rumah itu. Dia terus saja berteriak memanggil-manggil nama adiknya. Ini dialognya. Dia melihat ke dalam peti yang berisi peralatan tukang dan tidak ada senter. Adiknya tidak kunjung muncul dan terus saja berjalan mencarinya. Hampir semua ruangan itu dia cari dan tidak menemukan apa-apa. Ini dialognya, dia masih memanggil-manggil. Terus kemudian di scene ke-7, Muhammad Alifi masih melihat ke kiri ke kanan mencari adiknya sambil berjalan menoleh ke kiri dan ke kanan. Muhammad Alifi berteriak-teriak terus untuk memanggil adiknya. Terlihat di raut wajah yang semakin capek, kesal dengan kejadian itu. Teriakan pun semakin melemah. Muhammad Alifi berteriak-teriak tapi dengan memanggil dengan cemas. Karena adiknya nggak ada, di mana gitu, mencari-cari. Ini scene ke-8. Di tengah semak-semak dari kebun atau dari tanah kapling yang ditumbuhi ilalang yang sangat tinggi, muncul cahaya senter. Muhammad Alifi melihat dari kejauhan adiknya yang mencoba keluar dari semak-semak itu. Banyak hewan kecil yang ada di sekitar adiknya. Dia seperti mengibas-ibaskan tangan dan mengusir hewan-hewan itu sambil tersenyum membawa baterai senter. Dari kebun yang ditumbuhi semak-semak belukar itu ternyata adikku ditemani seorang perempuan. Jadi satu paragraf ini,
satu paragraf yang saya tulis, yang sinopsis yang di atas tadi, itu bisa mendapatkan 4 scene. 4 atau 5 scene ya. Mulai dari 3 sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mendapatkan 5 scene. Satu paragraf di sinopsis itu bisa jadi 5 scene. Ini kan tadi yang terakhir, adiknya tersenyum karena menemukan senter, dan senter itu diarahkan lampunya ke arah saya. Nah, yang terakhir sampai situ. Ini di bawahnya. Ini paragraf pendek. Paragraf pendek ini apakah menjadi 5 scene atau tidak? Nanti kita lihat ya. Ternyata adik saya membawa pulang ke rumah seorang perempuan. Dalam hati saya bertanya kepada adikku ada di semak-semak saat saya cari. Apa yang mereka lakukan? Pertanyaan saya mulai terjawab ketika dia mengenalkan perempuan itu kepada kami di depan bapak dan ibu. Ya, di paragraf ini ya. Kita lihat apakah di paragraf itu ada dituliskan di paragraf ke-9. Tadi kan sudah kan membawa perempuan. Ini kan dari kebun ditumbuhi semak-semak belukar itu ternyata adikku ditemani seorang perempuan, itu kan scene 8. Kita akan membahas scene 9. Di dalam rumah kami duduk di sofa. Nah, jadi untuk memperkenalkan sinopsisnya tadi, sinopsis yang paragraf yang ketiga, dia akan memperkenalkan perempuan itu. Dia duduk di sofa. Scene 9. Interior, rumah sederhana. Di dalam rumah sederhana. Di dalam rumah kami duduk di sofa. Ayah, ibuku, adik perempuan itu. Kami duduk dengan sangat canggung dan formal. Di depan meja ada hidangan air, teh, dan biskuit. Adik saya memperkenalkan kepada kami perihal perempuan yang dijumpai itu. Dialognya, ibu dan ayah perempuan ini namanya Sulastri. Dia tersesat di alam lain, dan hari ini saya temukan. Kami sekeluarga bingung, saling memandang. Apakah benar yang diceritakan adik saya itu? Kelihatannya adik saya sangat akrab dengan gadis itu. Ibu mulai berbicara. Apa benar itu, nak? Ibu bertanya sambil menghadap ke arah Sulastri. Sulastri berbicara. Benar yang dikatakan Mas Yasid. Saya memang tinggal di negeri jin dari kecil ya. Ibu terus, siapa nama ayah ibumu? Ini dialognya. Dialog ini untuk memperkuat. Dialog ini masih banyak ya. Dialog ini masih banyak. Ini untuk memperkuat sebenarnya. Dialog ini memperkuat perkenalan mereka. Dialog ini diambil dari mana? Tentunya dari sinopsis. Tapi dialog ini hanya untuk tidak seluruhnya itu diambil dari sinopsis. Jadi cuma diedit. Nah, perempuan itu bernama Sulastri ini kan
Yang paragraf keempat, perempuan itu bernama Sulasti, perempuan yang adikku dapat dari negeri jin. Kalian pasti pernah mendengar kalau ada orang yang hilang dibawa pergi jin dan dapat ditemukan lagi. Salah satunya adalah Sulastri yang telah ditemukan adik saya. Saat ibu bertanya di mana rumah, dia bingung menjawab karena dia telah lama hilang dan tidak kembali. Saat ditanya siapa ibunya dan bingung menjawab. Tapi ketika dia ditanya apa dia kenal seorang yang telah lama menghilang dan dikabarkan tinggal di negeri jin, ya, dia menjawab mengenalnya dan dia sekarang berjualan di depan sekolah dasar, di depan SD katanya. Berarti di negeri jin itu ada SD juga. Nah, seperti itulah hubungan antara sinopsis dengan penulisan skenario. Ini masih banyak sekali jumlahnya, tapi kalian nggak usah banyak-banyak membuat, sedikit-sedikit saja. Nanti sampai terakhir itu kalian sudah bisa membuat satu skenario drama televisi. Biasanya drama televisi itu jumlahnya 30 lembar, 25 lembar, itu 25 sampai 30 lembar. Itu berapa? Apakah sinopsisnya juga butuh panjang? Sinopsisnya itu cuma 4 lembar kemungkinan. Kalian itu hanya membuat setengah lembar aja, ketikan itu setengah lembar itu udah cukup. Nanti kalian panjangin lagi. Kalau kalian enjoy, nanti kalian panjangin lagi. Yang kemarin itu belum ada satupun tugas yang terkumpul. Mohon dikumpulkan biar kalian itu mendapat nilai yang bagus. Kalau kalian tidak mengumpulkan, ya nilainya ya jelek, intinya kayak gitu. Kalau kalian sering mengumpulkan, ini tugas saya. Tugasnya cuma sinopsis, kalian bikin sinopsis, kemudian kalian ubah menjadi skenario, kayak gitu. Kalau ada kesusahan ya bertanya apa susahnya membuat sinopsis, apa yang kalian inginkan sinopsisnya, terus skenarionya itu nanti seperti apa. Setelah itu nanti kita minggu depan itu sudah akan membuat sinopsis yang lain yang berbeda. Kalau ini kita bahas tentang diri kalian sendiri, sinopsisnya berwujud tentang diri kalian sendiri. Kalau besok kalian sudah berbeda sinopsisnya, ya segera mengumpulkan tugas kalian yang sudah ya nanti kita perbaiki bersama-sama, apakah masih ada kekurangan atau tidak. Itu yang penting, itu ada sinopsisnya, ada skenarionya. Ya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.